Apa yang kita lihat secara langsung dan tidak langsung, itu tetap masuk di memori kita. Tetap. Dibaca atau tidak, karena sudah terlintas, itu masuk di memori. Kalau memang tidak ada indikasi ingin dekat dengan Pak Heru, sekedar menonton aja, selesai kan? Penontonnya ada 1.200. Tadi pas aku marah-marah 2.000 lebih. Orang-orang ini paling suka marah ya. TikTok ini paling suka orang huru hara. Huru hara itu seneng banget sih. Heran aku tadi, Pak. Iya, aku tadi marah-marah 2.000 penontonnya. Giliran edukasi hilang semua orangnya. Karena gini, saya selalu mengingatkan pada teman-teman, kenapa sih kalau kekerasan, orang bertengkar, orang lagi tidak baik, jangan ditonton. Kenapa? Bohong jika memori itu tidak masuk dalam otak kita. Otak kita itu menyerap apapun. Akhirnya disimpan dalam hati. Itu tetap Pak Heru. Jadi di situ saya membaca di tempatnya Muklis. Tadi saya masuk di tempatnya Muklis cuma 5 menit, tapi saya babak belurkan semua orang. Ya ada nenek-nenek juga kayak gitu masuk sayang-sayangan. Jadi saya bukan marah ya. Ini salah orang menanggapi dengan suara saya yang kasar, suara saya yang keras. Saya bukan marah. Tapi saya takutnya saya ngomong pelan kalian nggak paham. Jadi nada saya keras bukan saya marah, tapi saya takutnya kalian nggak paham apa yang saya sampaikan. Jadi kalau kalian paham, nggak mungkin dong kita teriak. Nyatanya Pak Heru mulai tadi ngomong, enggak ya Bu ya, bukan seperti itu ya. Ibunya nggak paham, malah ngefly. Bukannya ngefly itu, bersandar gini. Bukannya ngefly. Lagi ngebayangin pikirannya travel. Seandainya ini keisengan saya. Ya, kalau iya, iya, enggak. Benar nggak sih? Jadi saya ngelihat, maaf, saya perempuan. Kalian perempuan yang nonton saat ini. Kalian lagi ngobrol sama laki-laki di media sosial. Ngelihat dia seperti ini. Bukan malah klemah-klemah terus dadamu diperlihatkan sama orang. Nggak gitu konsepnya. Kalau kamu ingin menanyakan edukasi, tanya edukasi. Bukan malah klemah-klemah tangannya di atas terus sambil tiduran bersandar ngapain? Pingin dikecup. Sini tak cucupin sama Mbak Kunti. Sorry ya, Pak Heru masuk di ruangan orang sudah teriak-teriak. Sudah masuk di ruangan saya. Maksudnya biar Miss juga bisa kasih edukasi kan di hidup saya. Apa-apa. Kita kan sama-sama memberikan edukasi. Nggak masalah, saya senang kok kalau ada tamu. Ini pertama kali saya masuk, Pak Bang Heru bisa 2.000. Kemarin Papa John saya masuk bisa 2.000. Ya gini, tiba-tiba ada orang masih ngengkel kalau Papa John itu dari Riau. Saya marah banget karena dia bilang, kan Papa John orang Riau katanya. Kita juga diambilnya orang-orang Sumatera sana. Teriak lagi, Miss, gas. Berdasarkan fakta aja. Kadang-kadang saya malu ya masuk di roomnya siapa? Muklis itu. Masih gini tuh, butuh seorang, masih gitu kayak madam juga kan ada yang suka teriak-teriak. Butuh hal-hal yang seperti itu, orang-orang yang seperti itu. Karena kalau perempuan sesama perempuan kan kayak tadi langsung mengkerut kan dia. Kan saya nanya tadi, apa lagi yang Ibu inginkan? Pengakuan apa yang Ibu inginkan lagi? Apa lagi? Katakan sama saya. Nggak ada tuh, selesai. Kenapa sama Pak Heru begitu banyak sekali dosa-dosanya Pak Heru mau dikulitin? Rugi kalau nggak nonton room Pak Heru sama Miss Yuni seru. Di grupnya Miss Yudi lah lebih seru, saya juga sering nonton. Kalau Pak Yudi nonton di bar aja takut ketahuan. Jadi karena gini Pak Heru, saya secara pribadi itu karena di zaman dahulu itu tidak ada orang yang mau memberikan edukasi dan mereka sungkan. Mereka memberikan edukasi itu takut orang tersinggung.
Mereka itu selalu, basa-basi, selalu, "Gini loh Ibu, jangan buka baju ya Bu ya, malu." Nggak nyampe di otak. Awal-awal saya ngasih edukasi juga ya memang seperti itu gitu. Nggak Saya ada. memang takut takut salah juga, takut mereka nggak terima juga. Tapi kalau sekarang ya sudah, ngapain? Memang harus ditegasin gitu. Ya karena gini satu hal, Pak Heru, saya kenapa pakai style seperti ini, karena, satu, saya jika membiarkan mereka dengan gaya saya yang lembut, dia itu lagi something di sini putus, otaknya itu putus. Kalau kita lembutin, dia itu lupa. Dan bagaimanapun juga dia itu nggak tahu apa yang dia lakukan. Kalau saya ngomong kayak gini, kalau mereka sadar ya sadar, kalau mereka benci biarkan benci. Karena suatu saat omongan saya ini benar adanya. Hari ini kamu membenci edukasi saya, silahkan. Tapi rasakan suatu saat, apa yang saya sampaikan ini benar atau salah. Saya perempuan, saya lebih nggak terima lagi kalau saudara-saudara saya bajunya dilepasin. Laki-laki, enak aja tinggal nikmatin. Laki-laki nggak ada yang bilang, oh jangan, jangan, nggak. Tapi kenapa? Karena insting laki-laki adalah mencintai perempuan apapun perwujudannya. Tapi kalau saya merasa wanita cantik karena pakai baju. Tapi wanita berubah menjadi jelmaan itu saat melucutin bajunya. Saya paling nggak suka perempuan yang sudah nyata-nyata punya suami melepas bajunya. Apapun alasannya. Wanita cantik bersaing dengan istri orang, saya bilang, saya paling nggak suka. Saya nggak suka perempuan cantik, glowing, kaya, saingannya istri orang. Minggir, minggir. Itu saya ya. Ngelepas sendiri aja di kamar mandi, saya tuh geli kok. Kalau cowok nggak pakai baju, six pack. Kalau perempuan, 8 pack. Bukan 8 pack. Mentul sana, mentul sini. Oh, saya sendiri aja malu kok. Ya, ini yang suka dengan realita ya. Tapi jika kalian suka dengan dimanja-manja, apa yang saya sampaikan ini tidak bagus. Kasar, arogan, dan tidak bisa diterima oleh roh halus. Karena roh halus bahasanya kan halus, Pak Heru. Sementara saya kan bukan titisan roh halus, jadi saya ngomongnya apa adanya. Ya, teman-teman, melorot KB, Miss. Saya paling benci itu nenek-nenek yang susunya sudah bisa disampirkan di belakang, tapi masih seksi-seksi aja di media sosial. Bukan saya menghina ya, karena saya sendiri perempuan malu. Susumu sudah ngelewer-ngelewer kemana-mana. Foto nggak jelas di-tag dengan fotonya Pak Heru kalau nggak salah, 2 tahun yang lalu. Jadi tolong ya, itu susu janganlah diperlihatkan. Kalian mau seperti apa urusan kalian, tapi di media sosial tolong jangan. Mak Lampir aja masih tersimpan rapi loh. Mak Lampir pernah nggak melucutin bajunya? Nggak pernah. Dan Mak Lampir selalu bahagia, walaupun marah. Lihat Mak Lampir nangis, Mak Lampir selalu ketawa. Nah itu. Jadi saya minta maaf. Datang-datang sudah teriak-teriak, kuning bukan berarti saya partai. Kuning kebetulan pakai baju kuning. Terima kasih kalau setiap saya lihat Miss Yuni mau mampir di rumah saya. Saya kadang kalau misalnya Miss Yuni lagi live, saya malah justru segan mau mampir itu nggak jalan. Lagi seru gitu kan memberikan edukasinya gitu. Kalau Miss Yuni kapanpun silahkan monggo. Kalau ada langsung saya naikin. Berarti kok ada hal penting yang harus disampaikan. Minta maaf Pak Heru. Rasa ya terhormat lah bisa Miss Yuni masuk di room saya. Ini kalau bukan karena medem, saya tuh nggak pernah mampir di room siapapun. Selama Pak Heru ngamatin saya, pernah nggak saya naikin orang? Dan saya nggak pernah follow orang. Satu pun.
Karena saya takutnya salah, karena saya itu sendiri, Pak Heru. Jadi saya itu jalan sendiri. Karena saya merasa bahwa jalan sendiri walaupun benar itu dianggap salah. Dan saya lebih memilih sendiri. Saya nggak mau siapapun. Biar kalau saya dianggap salah, biar saya sendiri yang menanggung risikonya. Saya itu kalau ada masalah, saya tidak pernah melibatkan teman-teman saya atau saudara-saudara saya. Saya selalu minta orang-orang di samping saya untuk mundur satu langkah, biarkan saya menghadapi masalah saya sendiri. Karena itu saya tidak pernah memfollow siapapun. Facebook saya nggak memfollow siapapun. Siapapun. Karena saya tidak ingin orang-orang saya follow, habis itu dideketi sama sindikat, terus dihardik dan dimaki-maki orang. Itu alasan saya kenapa saya tidak follow orang. Bukan saya nggak mau follow, tapi saya tidak mau saat saya punya masalah, orang-orang di sekitar saya ini dihajar juga. Jadi saya kalau ada masalah, saya hadapi sendiri. Jadi saya tidak suka membawa pasukan saya untuk membenci orang lain. Saya tidak izinkan itu. Jadi itu aja Pak Heru, karena saya sebentar lagi juga live di media sosial saya. Apura. Iya, sudah jam 8 nih ya. Sudah telat ini gara-gara teriak di tempatnya Pak Heru. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Terima kasih. Saya balik ke ruangan saya sendiri. Terima kasih. Bye-bye.